sekarang ini kan kalau dihitung tahun itu mendekati tahun-tahun terakhir peradaban ya. Entah itu bencana angin taupan atau bencana banjir ataupun gempa yang begitu dahsyat dan lain-lain sebagainya, bahkan gunung pun akan bersusulan nanti. Bukan di Indonesia saja, tapi beberapa gunung pun akan bergerak untuk pembenahan. Pilihan jiwa itu kan bukan hanya di tanah Jawa atau Indonesia saja ya, tapi seluruh alam atau terkhusus di bumi ini ya. Penduduk dunia itu tinggal 20%. Rahayu Mbah. Rahayu. Mbah, sebelum ke pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Simbah nih, ada pertanyaan, tapi ini ringan sih Mbah pertanyaannya. Pertanyaan kok ada yang ringan ya? Ini Mbah, untuk menandai hormat saya ke Mbah nih, itu baiknya Rahayu, selamat malam, atau Assalamualaikum Simbah. Simbah itu nggak perlu ditandai dengan kehormatan. Bebas lah, mau apa aja doyan Simbah. Baik. Mau hong wilaheng ya monggo. Bebas, doyan semua. Baik. Ada Simbah sesuatu yang mau saya tanyain. Apa itu? Ya, tentang alam sih Mbah sebetulnya. Tentang alam ini. Iya. Sangar nih pertanyaannya kayaknya nih. Gini Mbah, alam tuh sebetulnya mau apa sih Mbah? Atau bermaksud apa gitu loh? Karena akhir-akhir ini kok keadaannya rasanya panas sekali gitu. Kayak di negara ini perang, negara itu juga ikut perang. Bahkan ya konfliknya ini tidak selesai-selesai, ada juga gitu Mbah. Seperti kemarin juga ada tuh Mbah yang perang ya masih di Asia sih Mbah. Thailand sama Kamboja Mbah. Terus juga kemarin nih yang baru banget ada bencana kan Mbah ya bukan di Indonesia sih, di negara lain, negara yang besar juga. Nah, ini negara Rusia Mbah. Tapi kan bencananya efeknya itu sampai ke negara lain gitu, kayak Hawaii, Jepang, bahkan Indonesia juga kena dampaknya. Ya walaupun dampaknya nggak besar sih Mbah, tapi apa sih yang dimaksudkan sama alam nih, apa gitu Mbah ya, yang mau terjadi gitu tuh apa gitu sebetulnya Mbah? Mungkin si Mbah tahu gitu, karena ya Mbah mungkin bisa berkomunikasi lah sama alam gitu. Simbah bisa berkomunikasi dengan alam. Lah saya komunikasi dengan kamu juga kan termasuk dengan alam ya, karena kamu bagian dari alam juga kan. Iya. Saya berkomunikasi dengan siapapun kan itu berkomunikasi dengan alam. Tentang kejadian, tentang apa yang kamu tanyakan ke Simbah, alam itu sebenarnya mau apa sih? Kok ada beberapa kejadian seperti perang di beberapa negara ya, yang mana negara lain akhirnya ikut campur, akhirnya menjadi lebih luas lagi peperangan tadi. Dan akhir-akhir ini yang lagi dimulai ya, baru dimulai peperangan, yaitu Kamboja dengan Thailand ya. Lalu mungkin juga akan terjadi di negara lain
saling bermunculan ya, Iya. peperangan di sini kan begitu. Nah, yang sekarang lagi baru terjadi lagi seperti tadi kamu sampaikan, gempa yang begitu besar 8, berapa itu 8,8. 8,8 ya di Rusia ya, Iya. yang berdampak ke beberapa negara termasuk Indonesia walaupun itu sangat kecil dampaknya, tapi itu kan menimbulkan getaran juga di daerah-daerah lain yang mana membentuk rongga juga kan ya. Ketika ada gempa yang begitu besar pasti rongga-rongga baru kan terbentuk kan begitu, retak ibaratnya kan ya. Nah, gini, memang alam ini sedang berbenah dengan caranya. Tapi belakangan ini kan Simbah selalu menyampaikannya kan tentang apa yang akan terjadi di Nusantara, terkhusus di tanah Jawa, karena Simbah sendiri kan orang Jawa ya. Yang selalu saya angkat kan selalu Jawa dan Jawa lagi, karena memang lingkup kecil yang saya sampaikan ya, belum ke lingkup besar, walaupun itu sedikit-sedikit saya serempet, saya singgung ya. Ya tapi memang itulah ya. Sekarang ini kan kalau dihitung tahun itu mendekati tahun-tahun terakhir peradaban ya, atau sudah bukan tahun-tahun terakhir saya, intinya gini, bumi terkhusus ya, bumi itu sudah begitu banyak manusia, sudah berapa miliar kan ya. Tentu alam juga akan berproses bagaimana agar alam atau bumi ini menjadi lebih nyaman lagi ditinggali. Kalau bahasa manusia itu adalah bencana ya. Tapi buat alam sendiri kan itu bukan bencana, tapi pembenahan, membenahi dirinya sendiri. Alam itu sedang membenahi dirinya sendiri dengan adanya peperangan. Itu kan kehendak alam sebenarnya, walaupun ketika kita di logika secara akal itu kan kehendak manusia. Lah manusia itu ya bagian dari alam. Kenapa orang kok akhirnya berseteru, akhirnya terjadi sebuah peperangan? Itu kan karena situasi yang karena penduduk semakin banyak, akhirnya kan persaingan itu semakin berat, semakin tajam. Nah, dengan begitu alam pun menghendaki cara lain, yaitu dengan bencana-bencana, entah itu bencana angin taupan atau bencana banjir ataupun gempa yang begitu dahsyat dan lain-lain sebagainya. Bahkan gunung pun akan bersusulan nanti. Bukan di Indonesia saja, tapi beberapa gunung pun akan bergerak untuk pembenahan. Sebetulnya apa ini terus berulang seperti itu, Mbah? Setiap sudah terlalu banyak manusia, atau ya bumi ini sudah mulai tidak nyaman untuk ditinggali lah. Apa akan terus seperti itu ke depannya? Maksudnya gimana? Seperti alam ini apa terus akan berbenah gitu ke depannya dengan entah bencana, entah peperangan, entah dengan cara dengan cara alam tersendiri mungkin. Apa ke depannya akan terus terjadi seperti ini? Sebenarnya sih itu dulu pernah saya sampaikan ya. Pilihan jiwa itu kan bukan hanya di tanah Jawa atau Indonesia saja ya, tapi seluruh alam atau terkhusus di bumi ini ya. Itu ada pengurangan penduduk atau cacah jiwa itu sampai tinggal 20%. Penduduk dunia itu tinggal 20%. Karena terjadinya peperangan, terjadinya gempa, terjadinya banjir dan lain-lain sebagainya. Itu kan pembenahan, memperbaiki dirinya karena keadaan yang
kurang stabil. Nah, seumpama begini, ada yang menanyakan, pernah Simbah ditanya seperti ini, Mbah, andaikan semua penduduk bumi ini berbudi pekerti baik, semuanya intinya itu bagus semua, Mbah, apakah tetap akan terjadi pengurangan cacah jiwa? Itu pertanyaan seseorang melalui WhatsApp. Karena waktu itu orang tersebut tentu nonton video Simbah yang di channel sebelumnya, yaitu Algoritma Alam. Simbah kan pernah menyampaikan seperti itu. Ya, bagaimanapun juga, ketika semua manusia berperilaku baik, tetap akan mengalami perubahan. Karena apa? Yaitu kehendak alam. Kehendak alam pasti manusia-manusia itu di antara yang baik, ini bahasa baik buruk ya, yang baik dan yang buruk itu karena proses alam, itu pasti ada yang lebih banyak itu yang buruknya, yaitu yang negatifnya. Jadi nggak seimbang. Itu sudah hukum alam yang seperti itu. Nggak seimbang, makanya harus ada pembenahan. Ya pastinya kan pasti ada selalu kejadian-kejadian petaka-petaka yang tidak diinginkan oleh akal manusia. Ya. Andaikan kamu nanya, Mbah, Simbah kan pernah nanya, pernah menerangkan bahwa ini adalah konspirasi para leluhur, kan begitu. Lalu apakah leluhur itu jahat? Enggak. Ketika Tuhan menghendaki umpama, lalu disetujui oleh para leluhur, apakah Tuhan juga jahat? Kan enggak. Memang itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, ya sama juga kehendak alam. Kehendak alam, ya sama juga kehendak Tuhan. Memang harus terjadi seperti itu. Silih berganti peradaban. Intinya pembenahan kan berbagai macam cara kan ya. Nah ini yang akan terjadi kan bukan hanya di Rusia saja ya. Nanti negara-negara lain pun akan terjadi guncangan-guncangan yang serupa walaupun itu tidak sama ya. Contoh ya, belum lama ini mungkin udah setahun atau belum ya, Simbah sendiri lupa ya, di Amerika contohnya kebakaran yang begitu dahsyatnya ya. Lalu apakah negara-negara lain itu nanti juga akan menyusul? Selalu ada, karena memang lagi saatnya, saat pembenahan. Maka begini, yang selalu Simbah tekankan sama kamu ya, jangan kamu dibenahi oleh alam, kamu harus bisa membenahi diri kamu sendiri, biar menjadi orang yang tidak disingkirkan oleh semesta. Karena ini lagi ada pilihan jiwa-jiwa yang terpilih nanti yang tidak tersingkirkan. Memangnya jiwa-jiwa yang tidak tersingkirkan ini jiwa-jiwa yang seperti apa, Mbak? Apa jiwa yang selalu melakukan kebaikan atau jiwa yang tidak negatif gitu, Mbak? Yang selalu positif gitu, atau yang bagaimana sih, Mbak? Kalau bicara tentang kebaikan itu kan kadang orang memandang apa yang kita lihat ya. Pada intinya ya, pikiran dan hati kamu itu memberikan ke semesta ini ya, memberikan ke semesta ini pikiran. Satu contoh, kamu punya pikiran yang ruwet, pikiran ruwet kamu itu juga ikut andil alam itu ikut andil. Ruwetnya manusia itu lebih tinggi. Mama nih, kamu punya keruwetan ya, terus binatang-binatang ribuan punya berantem yang sampai saling menerkam, saling ini ya, itu enggak seberapa, bahkan enggak kehitung. Manusia yang kehitung. Berarti bahkan
rasa atau pikiran manusia saja berpengaruh ya Mbah? Sangat. Gitu Mbah. Lalu apalagi tingkah laku ya Mbah? Nah, betul. Jadi begini ya, kita nggak perlu membicarakan ke negara-negara lain ya. Kita ke lingkup kecil aja ya. Ke lingkup bagaimana sih tanah air kita biar aman, nyaman, damai. Lalu lebih kecil lagi pada diri sendiri. Coba kalau semuanya itu kembali kepada diri sendiri ya, bagaimana agar menjadi lebih baik. Tentu alam akan baik-baik saja. Tidak usah mikir yang jauh-jauh. Mikir diri sendiri, bagaimana diri akan agar menjadi lebih baik itu gimana caranya, kan begitu ya. Lalu Mbah, kan kita dari tadi membahas yang di luar nih Mbah. Sekarang mungkin saya pengen bahas tentang yang mau terjadi di Indonesia ini Mbah, di tanah air kita ini. Sebetulnya ada nggak Mbah yang mau terjadi di Indonesia? Kan sudah banyak yang kamu ketahui sebenarnya ya. Nggak usah tanya ke Simbah kan ya. Dari BMKG aja kan ya ngabarin seperti ini akan kejadian seperti apa. Tapi apa yang disampaikan oleh BMKG ya tidak ada salahnya. Cuman gini, meskipun BMKG ngasih berita-berita seperti itu ya bukan berarti Simbah membantah ya. Ada tapinya. Tetap ya. Walaupun BMKG menyatakan bahwa Indonesia terutama di pesisir atau di selatan Jawa itu potensi megatrust, tetap Simbah mengatakan tidak akan terjadi megatrust kecuali ada perang saudara. Tetap bukan saya mematahkan BMKG. Ya walaupun itu secara tidak langsung mematahkan ya. Nah Mbah, yang kemarin terjadi di Pemalang itu bukannya perang saudara ya Mbah? Jadi kalau sebelum hujan biasanya kan ada gerimis dulu ya. Itu ibaratnya baru gerimis. Baru gerimis aja itu. Gerimis kan belum tentu terjadi hujan. Ya, itu tanda-tandanya aja. Ya mudah-mudahan tidak meluas kemana-mana. Cukup di situ aja kejadiannya. Dan semua tersadarkan. Ya. Berarti ya yang disebut perang saudara itu yang seperti itulah Mbah. Bukan itu cuma sebatas sanepo atau ya berbeda maksud itu bukan ya Mbah? Enggak, memang itu kejadiannya seperti itu ya. Ya begitulah alam, kehendak alam ya. Bukan alam itu jahat ya. Tapi memang itu ya demi manusia juga kan. Biar semakin nyaman tinggal di bumi ini. Udah terlalu gerah lah ya. Ya sudah Mbah, terima kasih Mbah sudah sering mengingatkan. Ya saya juga bersyukur bisa lebih eling lah Mbah, karena dari wejangan-wejangan Simbah sebelum-sebelumnya juga obrolan-obrolan kita gitu Mbah. Jadi nanti juga tetap datang lagi, nanya lagi gitu ya. Pastinya. Ya. Terima kasih Mbah. Rahayu. Ya, rahayu ya.